Shalom, selamat pagi saudara sekalian, dan selamat hari Paskah bagi kita semua, bahwa kebangkitannya membawa kemenangan bagi kita semua. Mari kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat pengorbanan-Mu yang sangat besar bagi kami Tuhan, lewat kebangkitan-Mu ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang setia bagi kami semua Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, dan kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau sungguh indah ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Tiada Allah yang seperti-Mu.
Biar kiranya Tuhan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu ya Bapa Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Saudara, haleluya. Mari kita akan pujian kita. Rayakan Yesus, rayakan. Kita mau sambut kebangkitannya yang hebat. Sebabnya kita percaya saudara, ada keselamatan yang kita bagi semua. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Mari saudara, saat pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang besar. Biar firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami semua. Dan sebelum kita akan menyanyikan sebuah pujian, saya akan bawakan pewarta sebentar saudara. Untuk persembahan, saudara terkasih boleh memberikannya lewat transfer melalui bank yang tersedia. Dan mari kita akan memberikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik buat kami semua ya Bapa.
ini kami bisa merayakan Paskah, kebangkitan-Mu dari antara orang mati Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang mati tapi bangkit pada hari ketiga. Dan itu pun Engkau sudah sampaikan terlebih dahulu bahwa Engkau akan mati, dan Engkau buktikan bahwa Engkau akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak sia-sia kepercayaan kami Tuhan. Oleh karenanya itu dalam ibadah kami hari ini, sampaikan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Buatlah kami mengerti akan firman-Mu, supaya Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, kami tetap berjalan di dalam terang Kristus. Kami tetap setia kepada Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua, bahkan sampai Tuhan panggil kami. Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang ada, urapi setiap umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Urapi juga hamba-Mu secara spesial dalam nama Yesus, sehingga kebenaran firman Tuhan bagi hari ini dapat diberitakan dengan baik, dan kami mengerti Tuhan kebenaran yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami membuka hati buat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Kiranya Paskah hari ini saudara, atau tahun ini juga adalah Paskah yang memulihkan keadaan kita semua dari segala kesukaran hidup yang sementara terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan. Kita mau berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kalau Jumat yang lalu kita sudah merayakan yang namanya Jumat Agung, di mana semua orang Kristen, semua orang percaya yang ada di kolong langit ini merayakan kematian atau memperingati kematian Yesus. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa, hari sukacita bagi setiap orang percaya yang ada di kolong langit ini, karena Yesus yang adalah Tuhan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya semua negara yang ada di dunia ini, saudara, di mana ada orang Kristen, pasti merayakan Paskah. Pasti itu Bapak Ibu. Paskah di dalam perjanjian baru, saudara, itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Itulah Paskah Bapak Ibu. Nah, kebangkitan Yesus atau Paskah adalah perayaan yang sangat sakral bagi orang Kristen atau bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kebangkitan Yesus dari antara orang mati sangat sakral, sangat suci, sangat kudus, sangat terhormat, dan juga sangat mulia dirayakan? Saudara-saudara, jawabannya sederhana Bapak Ibu. Jawabannya adalah Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, biar ini kita pahami bersama-sama. Mengapa kebangkitan Yesus sangat sakral, sangat suci, sangat kudus, sangat terhormat, dan juga sangat mulia dirayakan bagi setiap orang percaya? Sederhana jawabannya Bapak Ibu, karena Yesus adalah Tuhan yang segala Tuhan yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Amin. Karena kita berkata Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan dulu kepada kita semua sebelum sebentar kita masuk kepada beberapa hal penting mengenai Paskah atau mengenai kebangkitan Yesus. Alkitab berkata begini, saudara-saudara, Roma pasal 1 ayat yang keempat.
dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh, sekali lagi, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu, supaya kita akan mengerti ayat ini dan lebih jelas saudara mengerti dan juga saya akan pahami, saya mau membaca ayat tadi dalam Roma pasal 1 tadi di dalam ayat yang keempat. Tetapi saya akan membaca di dalam versi firman Allah yang hidup, karena ini gampang untuk dimengerti Bapak Ibu. Alkitab berkata begini, versi firman Allah yang hidup berkata begini: ia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai bukti bahwa ia adalah anak Allah yang penuh dengan apa? Dengan kuasa, yang memiliki sifat-sifat kesucian Allah. Jadi saudara, Yesus tidak bisa terbantahkan. Dia adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Saya mau baca lagi Bapak Ibu ayat yang sama dalam Roma pasal 1 tadi ayat yang keempat, tetapi saya mau baca lagi di dalam versi mudah dibaca, supaya ini memperjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah dan tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Alkitab berkata begini, versi mudah dibaca: tetapi melalui Roh Kudus ia telah dinyatakan sebagai anak Allah. Sekali lagi Bapak perhatikan baik-baik. Tetapi melalui Roh Kudus ia telah dinyatakan sebagai anak Allah. Ia dibuktikan sebagai anak Allah dengan kuasa besar melalui kebangkitan dari kematian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa pasca bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi setiap anak-anak Tuhan sangat sakral untuk kita rayakan? Karena tadi saya sudah berkata, Yesus adalah Allah yang hidup, yang tidak bisa terbantahkan lagi Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini atau pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar apa makna kebangkitan Yesus bagi orang yang percaya kepada Yesus, supaya saudara pahami, supaya saudara betul-betul menyadari bahwa kebangkitan Yesus itu kita tidak boleh sia-siakan. Makanya kita mesti pahami dengan benar. Khotbah ini baru kali ini saya sampaikan Bapak Ibu. Berkali-kali kita mendengarkan tentang Paskah, tentang juga Jumat Agung, tetapi hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang pernah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu atau pada tahun-tahun yang lalu. Mari coba kita lihat. Kita mau belajar tentang kebangkitan Yesus bagi orang yang percaya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah membangkitkan iman yang sudah padam atau yang sudah mati. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Jadi saudara, kebangkitan Yesus bagi orang percaya adalah saudara membangkitkan iman yang sudah padam atau yang sudah mati. Kalau saudara membaca Alkitab, saya tidak usah membaca karena ada beberapa ayat terlalu panjang. Murid-murid Tuhan ketika Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan. Mereka tidak percaya bahwa janji Allah itu akan tergenapi. Yesus berkata, memang aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi mereka mulai kehilangan iman ketika itu Bapak Ibu, dan sama sekali iman daripada murid-murid Tuhan padam, mati sama sekali. Tapi mari coba kita lihat dulu beberapa ayat firman Tuhan berkata begini, bahwa kebangkitan Yesus adalah saudara membangkitkan iman yang sudah padam atau iman yang sudah mati. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 dan sampai dengan ayat yang ke-14, saya baca saja. Yohanes 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nanti kalau Bapak Ibu bisa membaca ayat ini lebih jelas lagi dari ayat yang awal-awalnya Bapak Ibu. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan yang sudah kehilangan pengharapan, murid-murid Tuhan yang sudah kehilangan iman. Dan tadi saya berkata iman mereka sudah mati. Tetapi Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dan pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Alkitab berkata, murid-murid Tuhan kembali bangkit. Iman yang sudah padam bangkit, iman yang sudah mati bangkit kembali. Dan pada akhirnya mereka setia, saudara-saudara, mengiring Tuhan. Bahkan mereka setia sampai akhir hidup mereka, setia di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata begini kepada kita semua Bapak Ibu, dalam banyak pergumulan yang kita alami, termasuk saya, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus kebangkitan Yesus dari antara orang mati, mari kita pahami, mari kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang harus membangkitkan iman kita. Kalau selamanya iman kita mati, iman kita sudah padam atau suam-suam kuku, mau beribadah ya oke, enggak juga oke, mau berdoa juga boleh, mau enggak berdoa juga boleh, mau baca firman juga boleh, ya enggak juga boleh. Tapi saya berkata kepada kita semua, saudara-saudara, roh yang padam, iman yang padam, kebangkitan Yesus dari antara orang mati seharusnya membuat saudara bergairah kembali, semangat kembali, bangkit kembali iman kita. Untuk apa? Untuk tetap percaya Tuhan bahwa juga dalam masa-masa sulit yang sementara kita alami, Yesus ada bersama dengan kita dan Dia senantiasa pasti akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman murid-murid Yesus itu hidup kembali, dan itu dibuktikan di dalam beberapa hal. Mari kita pahami ini Bapak Ibu. Jadi kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu membangkitkan iman yang sudah mati, membangkitkan iman yang sudah padam. Dan ini terjadi kepada siapa? Kepada murid-murid Tuhan. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang pertama adalah murid-murid Tuhan itu, Alkitab berkata, mereka bersaksi tentang Tuhan dan memberitakan Injil dengan berani. Bapak Ibu, ini penting bagi saudara, ini penting bagi saya. Alkitab berkata begini, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33. Kita lihat Bapak Ibu ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 33, firman Tuhan berkata begini, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan sekali lagi, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Yesus membuat siapa? Membuat murid-murid Tuhan, membuat iman daripada murid-murid Tuhan yang sudah padam, yang sudah mati. Pada akhirnya Alkitab menceritakan bahwa mereka menjadi berani bersaksi, menceritakan tentang kebangkitan Yesus itu. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu kita semua, masa sulit boleh terjadi. Saudara boleh punya beban yang sangat-sangat berat. Lagian juga semua orang mengalami Bapak Ibu. Tapi saya berkata kepada kita, berita penting buat saudara, berita penting buat saya. Dalam keadaan sulit apapun, kita diajarkan oleh Tuhan, kita diajarkan oleh firman Tuhan, supaya kita tetap apa? Bersaksi atau berani bersaksi, berani menceritakan Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang telah mati di kayu salib, tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ini membangkitkan iman, membangkitkan gairah daripada murid-murid Tuhan. Saudara, kita harus begitu, jangan putus asa dalam hidup ini. Harus bangun kepercayaan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Saya lanjut dulu, saudara. Yang kedua,
yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan ketika Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, membangkitkan iman mereka. Yang terjadi dalam kehidupan murid-murid yang kedua adalah mereka suka berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, ini satu berita penting buat kita, Bapak Ibu. Jadi ternyata kebangkitan Yesus dari antara orang mati membangkitkan iman murid-murid, dan murid-murid melakukan, saudara, mempraktekkan itu melalui apa? Melalui senang berdoa bersama-sama. Ini penting dan penting. Menjadi orang yang suka berdoa. Iman mereka bangkit. Mungkin mereka sudah tidak bisa berdoa karena putus asa, tetapi pada akhirnya mereka suka berdoa bersama-sama, kata kita. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 berkata begini. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab berkata murid-murid Tuhan jadi suka berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, saya cerita sedikit kepada Bapak Ibu. Saya termasuk seorang hamba Tuhan yang terkadang saya suka maksa orang mesti berdoa. Saya memaksa para pelayan-pelayan Tuhan harus berdoa. Saya memaksa semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja kita harus berdoa. Sampai orang mungkin kesel dengan saya, Bapak Ibu, karena saya paksa untuk berdoa. Tapi hari-hari ini saya bangga, Bapak Ibu. Saya bangga punya Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan sendiri yang paksa kita untuk berdoa. Hari-hari ini hebat. Pendeta itu nggak usah paksa. Pendeta itu nggak usah suruh jemaat berdoa panjang lebar, Bapak Ibu, berjam-jam. Tapi pada akhirnya, saudara-saudara, lewat COVID-19 ini, apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang-orang jadi senang berdoa. Bahkan yang terjadi adalah saudara-saudara menonton YouTube, ya. Maka di seluruh dunia orang berdoa itu di mana saja, di tengah jalan orang nangis, orang angkat tangan, orang menyembah Tuhan, di tembok-tembok, saudara-saudara, kepalanya itu ditaruh di tembok dan mereka menghadap tembok dan mereka berdoa. Mereka angkat tangan di mana saja, di lingkungan mana saja. Mereka tidak gengsi lagi, mereka tidak, saudara-saudara, tidak segan-segan dilihat, ditonton oleh banyak orang untuk mereka berdoa. Jadi saudara-saudara, tidak usah dipaksa, orang berdoa sendiri. Satu fenomena yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu bahwa fenomena yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu, akan terjadi luar biasa di gereja kita. Artinya Bapak Ibu, setelah COVID-19, saya percaya gereja kita akan penuh dengan orang-orang yang suka berdoa. Amin. Saya percaya jemaat akan datang untuk berdoa. Saya percaya hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan akan datang berdoa. Kenapa? Karena Tuhan akan paksa saudara-saudara untuk berdoa. Dan sekarang ini waktunya Tuhan lagi paksa orang untuk berdoa. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab berkata murid-murid yang sudah kehilangan iman, murid-murid yang sudah tidak suka berdoa, pada akhirnya mereka, Alkitab menceritakan, mereka berdoa bersama-sama. Semangat berdoa terjadi lagi, Bapak Ibu. Kami keluarga setiap malam jam 9 berdoa. Saya berharap apa yang saya sampaikan di WA kepada Bapak Ibu, supaya setiap jam 9 malam kita bergabung dengan ratusan bahkan ribuan orang yang lagi berdoa, Bapak Ibu, ya. Sekarang sebentar malam juga kita tetap berdoa, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu, Bapak Ibu, ini masih bagian pertama. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan, Bapak Ibu, ketika tadi iman mereka sudah padam, iman mereka sudah mati, tetapi Alkitab berkata ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, yang terjadi dengan kehidupan murid-murid adalah mereka setia beribadah dan melayani Tuhan tanpa mengenal lelah. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, rupanya murid-murid tadi sudah ibadah aja kepada Tuhan itu sudah gak bisa. Menyembah Tuhan, bernyanyi apalagi, Bapak Ibu. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab berkata mereka setia beribadah. Mereka begitu luar biasa melayani Tuhan tanpa mengenal lelah, Bapak Ibu. Saya mau berkata kepada kita semua, mari jangan saudara mulai sekarang para pelayan Tuhan jangan merasa capek melayani Tuhan. Alkitab berkata begini, Bapak Ibu, coba kita lihat.
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 berkata begini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari. Di mana Bapak Ibu? Di dalam bait Allah. Ngapain di dalam bait Allah Bapak Ibu? Mereka setia beribadah kepada Tuhan. Lalu Alkitab, saya teruskan lagi ya. Alkitab berkata begini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi yang terjadi kepada murid-murid ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka itu setiap hari itu ada di bait Allah Bapak Ibu. Saudara-saudara, gereja kita di tempat ini satu minggu berapa kali acaranya Bapak Ibu? Di gereja kita ibadahnya hari Kamis itu doa bersama. Ada lagi yang lain? Hari Jumat itu cuma latihan musik. Hari Sabtu itu WBI. Hari Minggu, hari Sabtu WBI dan ibadah youth. Hari Minggu baru cuma satu kali ibadah umum dan paginya itu ada sekolah minggu. Tapi Senin, Selasa, dan Rabu kita tidak ibadah Bapak Ibu. Kalau saya setiap Selasa saya doa di gereja Bapak Ibu. Nah, saya mau berkata kepada kita, ketika nanti COVID-19 ini sudah selesai, Tuhan sudah kelarkan semua, Tuhan sudah selesaikan semua, saya mau berkata dan saya percaya Bapak Ibu, sekali lagi gereja kita akan penuh dengan orang-orang yang akan setia beribadah. Amin. Bapak Ibu di rumah akan setia beribadah. Kenapa? Karena memang Tuhan yang sementara hari ini mengajar kita, menyuruh kita untuk setia setelah COVID-19 ini selesai Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal tadi yang terjadi kepada murid-murid Tuhan ketika kebangkitan Yesus di kayu salib, bahwa Tuhan memulihkan keadaan daripada murid-murid, membangkitkan iman yang sudah pudar, yang sudah padam, yang sudah mati, dan menjadi hidup kembali sehingga murid-murid begitu semangat Bapak Ibu melayani Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, makna kebangkitan Yesus bagi orang yang percaya adalah kebangkitan Yesus menjadi inti dasar iman Kristen. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Kebangkitan Yesus itu menjadi inti dasar daripada iman kita kepada Tuhan. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita lihat. Alkitab berkata begini. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi iman Kristen, saudara-saudara, berita Injil, berita firman Tuhan itu didasarkan bahwa hidup Kristen itu menjadi dasar, bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi dasar iman Kristen. Karena kenapa? Karena kita berkata bahwa betul Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dan itu harus dipercayai, harus diimani oleh siapa? Oleh kita sebagai orang percaya. Saya baca lagi dulu Bapak Ibu biar lebih jelas. Nanti sebentar saya akan jelaskan beberapa hal penting. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Kita turun 15 ayat 14 berkata begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau Yesus tidak bangkit ketika dia mati, lalu kita berkata nanti pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kalau hari yang ketiga atau pasca hari ini di mana kita memperingati Yesus tidak bangkit Bapak Ibu, saya berkata yang pertama, sia-sia saya berkhotbah hari ini. Sia-sia semua pendeta yang berkhotbah, yang menyampaikan firman Allah.
Lalu apalagi yang kita berkata, sia-sialah juga Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu tidak apa? Tidak bangkit dari antara orang mati. Tetapi puji Tuhan, haleluya, glory bagi Tuhan. Yesus, Alkitab berkata bahwa Yesus pada akhirnya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Makanya ini menjadi inti dasar iman Kristen, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kebangkitan Yesus itu adalah menjadi inti dasar iman Kristen, inti dasar iman saudara kepada Tuhan, inti dasar iman saya juga kepada Tuhan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena kebangkitan Yesus itu membuat kita ada pengharapan di balik keputusasaan. Amin. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengalami keputusasaan mungkin hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi hari ini saya berkata kepada kita, jangan putus asa, mari bangkit, mari percaya Tuhan bahwa kebangkitan Yesus itu membuat kita ada harapan. Ada harapan untuk hari esok, ada harapan saudara untuk kemudian hari, untuk masa depan kita ada harapan. Jangan takut Bapak Ibu, karena kita berkata di dalam Tuhan senantiasa ada harapan, saudara. Mengapa kebangkitan Yesus itu adalah menjadi dasar iman Kristen? Kebangkitan Yesus menghilangkan, melenyapkan segala macam-macam ketakutan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ini berita penting bagi saudara, berita penting bagi saya. Ada berapa banyak di antara kita yang takut Bapak Ibu? Yang mungkin juga tak termasuk takut mati, takut gagal, takut bangkrut dalam masa-masa sulit yang sementara terjadi. Ya, bukan cuma di bangsa kita tetapi di seluruh dunia. Takut nanti tidak punya uang dan lain sebagainya. Mungkin takut tidak makan. Tetapi dengar baik-baik berita penting yang luar biasa. Kalau Yesus yang sudah mati di kayu salib dan pada akhirnya dia bangkit kembali, saya berkata kepada kita saudara-saudara bahwa segala macam ketakutan Bapak Ibu itu dilenyapkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kita takuti semua saudara itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara tidak usah takut kalau nggak makan. Saudara tidak usah takut, saudara, kalau Bapak Ibu tidak bisa pakai baju lagi untuk hari-hari ini. Percaya, ada banyak mujizat di tengah kesulitan. Tuhan tetap akan pelihara, saudara. Tuhan tetap akan jaga, Tuhan tetap akan memberkati kita. Kenapa? Karena kebangkitannya menghilangkan, melenyapkan segala ketakutan kita semua. Kebangkitan Yesus membuat apa? Membuat kita semangat beribadah kembali Bapak Ibu. Ini berita penting buat kita lagi. Ketika murid-murid sudah tidak mau semangat beribadah, tapi puji Tuhan dengan kebangkitan dia di antara orang mati, pada akhirnya murid-murid menjadi semangat untuk beribadah. Saya dan saudara-saudara, saya berkata setelah COVID-19 ini selesai, mari bangkit semangat saudara-saudara untuk beribadah. Yang sudah tidak pernah beribadah, saudara-saudara, sampaikan kepada suamimu, sampaikan kepada anak-anakmu, sampaikan kepada istrimu, sampaikan berita kepada keluargamu, supaya mulai hari-hari ini kita harus bangkit setia untuk beribadah. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya di antara orang mati Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saudara-saudara dan saya dihidupkan di dalam kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus menjadikan kita semangat melayani dan tidak boleh bersungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Amin. Jadi seluruh hamba Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang melayani di tempat ini, saya berkata, ingat pasca hari ini, kebangkitan Yesus itu menjadikan kita apa? Semangat melayani dan tidak boleh bersungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Mari satukan hati kita, satukan iman kita untuk sama-sama melayani di tempat ini. Biar nama Tuhan di tempat ini ditinggikan. Biar jiwa-jiwa kita tuai untuk kerajaan Allah Bapak Ibu. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah menjamin kehidupan kita di dunia dan menjamin kehidupan kita di surga. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara, kita lihat ternyata mengapa kebangkitan Yesus itu adalah menjadi dasar iman Kristen. Ada beberapa hal yang sudah sampaikan tadi, saudara. Bahwa kebangkitan Yesus yang terakhir tadi, saudara, dalam bagian yang kedua, kebangkitan Yesus itu menjamin hidup Bapak Ibu di dunia dan di sorga. Jadi masa-masa sukar ini, saudara, Tuhan pasti jamin kebutuhan saudara. Nggak usah takut Bapak Ibu, Tuhan jamin kebutuhan saudara-saudara. Dan satu waktu kalau Tuhan sudah panggil kita bersama dengan Dia, Allah jamin kita ada bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita lihat lagi. Yang ketiga, makna kebangkitan Yesus bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus meyakinkan kita semua, meyakinkan saya juga Bapak Ibu, bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman, bahkan sampai akhir hidup kita. Amin. Ini luar biasa loh saudara. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, biar kita hari-hari ini menjadi kuat. Kebangkitan Yesus meyakinkan kita bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman, bahkan sampai akhir hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak usah takut menghadapi persoalan yang ribet hari-hari ini, persoalan yang sulit hari-hari ini. Alkitab bilang Tuhan tetap akan menyertai kita karena Dia bangkit dari antara orang mati untuk menyertai kita. Makanya Alkitab berkata begini, Matius pasal 28 ayat yang ke-20 berkata begini, Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, Yesus bilang, aku jamin aku akan menyertai kamu semua sampai akhir zaman. Jadi selama Bapak Ibu ada di dunia, saudara, Tuhan jamin, Tuhan akan sertai, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan dalam kerajaan Allah, Dia tetap akan ada bersama-sama kita, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Yesaya pasal 41 ayat 13 berkata, Yesaya 41 ayat 13, Alkitab berkata begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Yesus saudara kasih tahu buat kita semua, jangan takut, Dia adalah Allah yang akan menolong kita, menyertai kita dalam masa-masa sulit. Saya baca satu ayat dalam bagian ini saudara, biar Bapak Ibu lebih pahami bahwa dalam masa sulit apapun Tuhan itu menyertai kita Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata begini. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang siapa alami Bapak Ibu, itu saudara dan saya, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan kalimat yang terakhir berkata begini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, ini berita penting buat saya, berita penting buat saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu meyakinkan kita bahwa Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman, bahkan sampai akhir hidup kita. Dan ini dikatakan oleh Alkitab tadi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ketika kita punya masalah, hari-hari ini kita punya masalah, hari-hari ini kita punya pergumulan, hari-hari ini kita punya pencobaan, tapi Alkitab berkata pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Itu menunjukkan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi saya dan bagi kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita lihat yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, makna kebangkitan Yesus bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yang keempat adalah kebangkitan Yesus itu memberi satu keyakinan bagi kita semua, bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini berita penting, menarik menurut saya. Sekali lagi Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu Bapak Ibu, ketika Dia mati dari antara orang mati, dan pada akhirnya Dia bangkit juga dari antara orang mati, ini menunjukkan supaya kita semua sebagai umat Tuhan, supaya kita semua juga sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa jerih lelah saudara di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Percaya Bapak Ibu, jerih lelah saudara di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Amin. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Nah,
Saya mau baca satu ayat. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan. Tapi biar hari ini kita pahami ayat ini Bapak Ibu. Jadi lelah saudara, itu tidak sia-sia. Dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dalam bagian terakhir. Apa yang tidak sia-sia Bapak Ibu? Coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara dengar baik-baik. Persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan itu Alkitab bilang, jerih payah saudara itu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat saudara. Bagian terakhir ini. Saya mau bilang begini kepada kita semua. Karena tadi Alkitab berkata jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang pertama, kesetiaan dalam kita beribadah. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu itu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang setia, semenjak saya ada di gereja di tempat ini, semenjak saya melayani di tempat ini, saya lihat ada beberapa orang yang begitu hebat di sini. Kesetiaan saudara itu tidak sia-sia di dalam ibadah kepada Tuhan. Kesetiaan berdoa, ada beberapa orang yang saat ini rajin berdoa, tidak sia-sia Bapak Ibu. Terkadang hujan, malam-malam kita berdoa di sini, kadang hujan Bapak Ibu. Dengar baik-baik saudara yang mendengarkan siaran ini. Malam-malam hujan tapi Bapak Ibu datang berdoa, hanya beberapa orang. Doa saudara tidak sia-sia, jadi lelah di dalam Tuhan itu Alkitab berkata tidak sia-sia, termasuk doa saudara tidak sia-sia. Apalagi Bapak Ibu, kesetiaan membaca firman Tuhan tidak sia-sia. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan tidak sia-sia, adakah di antara Bapak Ibu yang setiap hari baca Alkitab? Saya mengajarkan sekarang dalam keluarga kami, setiap malam kami berdoa bersama-sama membaca beberapa pasal Alkitab Bapak Ibu. Dan terakhir kami membaca Mazmur 91. Setiap malam dibaca supaya digenapi. Selain membaca Mazmur 91, kami membaca beberapa pasal setiap malam. Itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita baca Facebook, kita baca berita yang lain-lain, kita baca WA, terlalu banyak Bapak Ibu. Kita beri waktu, tapi kadang kita baca Alkitab, saudara kita malas. Dengar baik-baik, baca firman tidak sia-sia. Apalagi yang tidak sia-sia, kesetiaan saudara memberi persembahan, kesetiaan saudara memberi perpuluhan, kesetiaan saudara memberi ucapan syukur, kesetiaan Bapak Ibu memberikan persembahan misi, kesetiaan saudara memberikan persembahan diakonia, semua itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Katakan amin. Hari-hari ini dalam ibadah kita Bapak Ibu tidak lagi memberikan persembahan lewat kantong kolektor. Bapak Ibu tidak lagi memberikan persembahan lewat ada kotak, ada beberapa kotak di sini yang Bapak Ibu harus memberikan atau memang harus disediakan oleh gereja untuk Bapak Ibu bisa memberikan persembahan macam-macam, ada misi dan ada diakonia dan lain-lain sebagainya. Tapi saya berkata kepada saudara, walaupun Bapak Ibu tidak bisa lagi memberikan persembahan secara langsung, gereja atau bahkan setiap gereja hari-hari Bapak Ibu boleh transfer saudara. Persembahan saudara boleh ditransfer. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan misi, persembahan diakonia, saudara kita boleh transfer. Dan saya berkata, semua yang Bapak Ibu beri itu, apalagi diberi dalam masa-masa yang sukar hari-hari ini, saya mau berkata, semuanya itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Jerih lelahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Apalagi yang tidak sia-sia Bapak Ibu, kesetiaan membantu orang saudara yang dalam kesulitan. Bapak Ibu membantu orang yang dalam kesulitan hari-hari ini. Kalau saudara kasih, saudara punya berkat, saudara kasih, dengar, itu nggak sia-sia. Kesetiaan juga melayani dalam segala bidang pelayanan kita. Saya mau berkata kepada kita, semuanya itu tidak akan sia-sia. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Saudara, paling tidak ada 4 hal penting yang kita pelajari hari ini. Bahwa yang pertama tadi, kebangkitan Yesus adalah membangkitkan iman yang sudah padam. Lalu yang kedua yang kita pelajari tadi, kebangkitan Yesus menjadi inti dasar iman Kristen. Dan yang ketiga tadi, kebangkitan Yesus meyakinkan kita bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman, bahkan sampai akhir hidup kita. Dan yang keempat tadi, kebangkitan Yesus memberi satu keyakinan bagi kita
bahwa semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah berfirman buat kami. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu dari antara orang mati hebat buat kami. Kebangkitan-Mu di antara orang mati Tuhan memberi keuntungan besar bagi kami. Roh Kudus, hamba mohon, pertajam setiap kebenaran yang kami dengar hari ini. Hamba mohon supaya kami mengerti apa yang sudah disampaikan hari ini, jabarkan lebih tajam, supaya seluruh umat Tuhan mengerti akan Yesus, mengenal Yesus dengan benar, mengerti kuasa kebangkitan, mengerti kuasa kematian di kayu salib. Roh Kudus, jabarkan, perjelaskan setiap firman, supaya Tuhan hari-hari ini dalam masa-masa sulit kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Hamba perkatakan sekali lagi, berkat Tuhan turun atas kami semua dalam nama Yesus. Hamba perkatakan tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati, baik kami yang ada di ruangan gereja di tempat ini, baik kami yang ada di rumah Tuhan yang sementara mengikuti program ini Tuhan. Kami dalam berkat Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi bahwa dalam beberapa minggu yang akan berjalan, Bapak Ibu, ibadah kita adalah ibadah online seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada kita semua, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, jangan keluar dari grup GBI Padu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di WA itu sudah keluar, tolong masuk lagi, karena ini penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keluar dari grup, saudara tidak punya grup gereja, saudara akan kehilangan banyak berkat. Karena di dalam grup gereja, di sana saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Ada video-video yang memberkati, ada renungan yang memberkati, ada kata-kata semangat yang memberkati, ada juga candaan di sana supaya kita tetap tersenyum Bapak Ibu. Jadi saya berkata, Bapak Ibu mulai sekarang bangkit. Kalau ada di antara saudara yang kecewa, jangan kecewa lagi. Kalau ada di antara saudara yang gampang marah, mulai sekarang jangan gampang marah. Mari belajar mengampuni. Mari masuk lagi di grup Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mendapat informasi-informasi yang jelas tentang jadwal-jadwal acara di dalam gereja kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, minggu-minggu yang akan datang kita tetap masih acara online seperti hari ini. Lalu Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kami diingatkan bahwa persembahan kita, mari Bapak Ibu kita transfer ke rekening gereja yang sudah ada di layar monitor kita, di layar kita masing-masing, supaya saudara dalam keadaan sulit sekalipun kita tetap memberi bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dalam ibadah Paskah. Sebelum kita berdoa, sekali lagi saya mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua dan tetap setia kepada Tuhan. Bilang dulu sama istrimu, sama suamimu, sama anak-anakmu, bilang sama mereka, selamat Paskah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran Allah dari Tuhan. Allah dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan musiknya. Besar
sulit, dalam masa-masa sukar Engkau tetap panjang. Itu ditandanya Tuhan. Kalau kami masih bisa ada sampai hari ini, kami yang ada di gereja kami masih bisa ada, kami yang ada di rumah kami masing-masing dan mengikuti program ini Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, karena keajaiban-Mu bagi kami. Untuk itu senantiasa hamba berkatakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada bagi kami dalam segala keluarga kami. Tuhan tetap penyertaan ada bagi setiap keluarga kami, dan juga pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Hamba berkatakan dalam nama Yesus, berkat Tuhan tetap ada bagi kami. Kalau sekiranya Tuhan ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit yang hamba tidak tahu, Tuhan lawan, Tuhan lawan dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan terjadi bagi kami. Kalau ada anak-anak sekolah minggu kami yang sakit, ada anak-anak youth kami yang sakit, ada orang-orang tua juga yang sakit, Tuhan, yang hamba tidak tahu, Tuhan kami perkatakan, hamba perkatakan dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan sudah menyembuhkan kami semua. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa ajaib dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap hati kita. Penyertaan yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak terima kasih. Dan ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.